Ini adalah tempat dari film terkenal. Demi menjadi artis, gadis ini melepaskan harga dirinya. Mengikuti permintaan produser, dia berbaring di lantai dan mulai menggonggong. Dan tidak hanya dia sendiri yang demikian. Kamu juga seekor anjing. Gadis-gadis yang cantik ini sudah tidak tahu malu. Selama produser puas, mereka rela melakukan apa saja. Akhirnya dua gadis ini berhasil lolos ujian pertama. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa ujian ulang itu bahkan lebih buruk daripada yang pertama. Kalian akan menjadi pemeran utama jika berhasil mengoyakkan baju lawan. Baru saja diumumkan, kedua gadis ini langsung mulai tarik-menarik. Kemudian memukul dan menarik. Meskipun demikian, produser juga tidak tahu mau memilih siapa. Pilihlah saya bisa apapun. Apapun bisa, iya, apa yang Anda mau. Mendengar ini Anne langsung tidak sabar. Dia langsung menampilkan keterampilannya. Jadi Anne karena ini berhasil mendapatkan kesempatan menjadi pemeran utama. Dan dia sama sekali tidak menyesal. Waktu itu dia datang dari kampung halaman ke kota, yaitu ingin menjadi artis. Tetapi dia masih asing dengan kota ini. Hanya bisa merekam video dan iklan biasa. Sedikit uang yang didapatkan sangat susah untuk bertahan hidup. Jadi dia hanya bisa melakukan siaran langsung setelah pulang kerja. Lihat apakah dia masih bisa mendapatkan sedikit uang sampingan. Di saat itu manajer meneleponnya. Dia mengatakan pada Anne bahwa ada sebuah film sedang mencari pemeran utama. Meskipun skalanya agak besar, tetapi kesempatan ini sangat langka. Jika terpilih akan menjadi terkenal. Anne langsung mau ketika mendengar ini. Karena kesempatan ini sulit, coba dipergunakan dengan baik. Jadi dia pergi ke audisi keesokan harinya. Tetapi belum saja Anne mengatakan teksnya setengah, produser langsung menghentikannya. Awalnya Anne merasa sudah tidak bisa lagi. Tetapi yang tidak diduga, produser tiba-tiba mengadakan pertunjukan percobaan di tengah malam. Sehingga dia bisa menjadi peran utama. Tetapi artis seperti dia gini, produser sama sekali tidak merasa kasihan. Tidak ada yang peduli padanya. Meskipun hampir tertabrak. Tidak ada yang ngobrol dengannya. Apalagi terakhir, tindakan produser mengejutkan semua orang yang hadir. Dia memegang tangan Anne. Kemudian mencekik leher Anne dengan kuat. Kelihatannya hampir tidak bernafas, dia baru menjatuhkannya. Tetapi sebenarnya ini hanya permulaan. Kemudian dia ditampar puluhan kali. Dipukul dan dihina. Mainkan yang baik. Sampai Anne berteriak, naskahnya produser baru melepaskannya. Di saat semuanya beristirahat, Anne hanya bisa menyimpan kesakitan ini dalam hati. Dia melihat petugas membawakan nasi dingin untuknya. Ingin sekali memarahi produser, tetapi segimanapun dia marah. Saat pergi dia tetap harus menunduk pada mereka. Akhirnya Anne berhasil melewati sampai adegan terakhir. Tetapi sebelum rekaman terjadi kecelakaan lagi. Staf memberitahu produser, Anne tidak bisa masuk ke air untuk syuting tanpa lisensi menyelam. Membuat produser sangat marah. Dan Anne hanya bisa terdiam saja. Akhirnya produser hanya bisa mengganti adegan terakhir itu. Memilih merekam di tempat sunyi. Tetapi Anne merasa aneh. Datang polisi mengusir para petugas. Hanya meninggalkannya sendiri di kapal. Saat dia bingung, kapal tiba-tiba meledak. Demi bertahan hidup meskipun Anne tidak bisa berenang, dia turun ke dalam air dan terus meminta tolong. Tetapi dia tidak menduga, semua ini adalah adegan yang didesain produser. Adegan asli ini juga menjadi akhir dari film. Jadi ketika film diputar di bioskop, Anne juga menjadi artis terkenal. Banyak wartawan datang untuk mewawancarainya. Awalnya Anne mengira mereka datang karena aktingnya. Tetapi sebenarnya, mereka ingin tahu mengapa Anne memilih untuk memainkan peran ini. Tidak hanya bos yang sembarangan. Dan terus menanyakan hubungannya dengan produser. Akhirnya membuat Anne pergi spa. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari keluarganya. Ternyata gudang ayahnya bangkrut dan berhutang banyak. Ibunya sakit dan nginap di rumah sakit. Malam hari Anne bermimpi buruk. Dia bermimpi gadis yang merebut peran utama dengannya. Tiba-tiba muncul di rumah sakit dan mencekik ibunya. Tetapi ketika dia membuka mata, malah terlihat sahabatnya yang bernama Jenny. Kemudian Anne tahu setelah dia pergi dari kampung, sahabat ini masih memainkan drama untuk anak kecil. Meskipun tidak banyak uang yang didapatkan tetapi hidup dengan nyaman. Memikirkan hal ini hati Anne sangat sedih. Utang ayahnya sangat banyak. Selalu ada orang yang datang ke rumahnya menyalakan petasan. Siapa yang dapat tahan? Ketika dia mengatakan bahwa uangnya akan dibayar, terjadi sesuatu.
Malam hari sebuah teriakan membuat Anne terkejut. Dia berlari keluar melihat tangan dan baju ayahnya penuh dengan darah. Anjing peliharaan mereka mati di sana. Belum saja Anne bersedih, sebuah teriakan dari dalam rumah lagi. Anne segera berlari kembali dan melihat darah di lemari. Dan Anne mendapat telepon dari makelar. Dia memberitahu Anne bahwa dia diundang untuk tampil. Jadi keesokan hari ketika Anne membayar uang tidak berkata banyak, langsung pergi. Karena tidak mau kalah dia memilih gaun yang bagus. Dan pergi spa. Tetapi dia melihat, gadis yang merebut peran utama dengannya. Menyamar petugas dan masuk. Ternyata, dia terus mengikuti Anne mencari kesempatan untuk balas dendam. Membunuh anjing hanya sebuah peringatan. Gadis ini malah mengeluarkan video bagaimana Anne dipilih untuk mengancam Anne. Tetapi Anne juga kejam. Dia tidak peduli malu atau tidak. Langsung mengejarnya. Akhirnya mendapat ponselnya. Di saat ini Jenny juga meneleponnya. Mengatakan akan mencarinya malam ini. Ketika Anne pulang melihat Jenny yang memasak, hatinya langsung tenang. Tetapi detik berikutnya dia sadar bahwa tidak ada seorang pun di rumah. Semuanya hanya ilusi. Anne juga teringat. Ternyata produser saat itu sudah memilih gadis lain sebagai peran utama. Tetapi Anne malah seperti seekor anjing. Untuk mendapat perhatian produser, akhirnya dia mendapat peran itu dari hasil rendah diri. Dan sebenarnya gadis itu, dia hanya bertemu di koridor saja. Tetapi dia tidak ingin menerima fakta, sehingga berhalusinasi. Jadi yang menjual harga diri hanya Anne sendiri saja. Dikatakan tidak boleh mengganti harga diri dengan pekerjaan. Tetapi sekarang banyak yang ingin terkenal juga berbuat demikian. Tetapi bukan menjual diri. Tetapi jadi manusia harus hidup dengan nyaman. Jangan berharap orang meminta belas kasihan pada kita. Sedangkan di belakang kita malah meminta belas kasihan. Sampai jumpa.